Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat kesempatan hingga saya dapat menyampaikan materi ini dalam bentuk rekaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Soekardi, MT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah transmisi dan distribusi tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Genta Priyatama Sukasah dengan NIM 2306328 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Mengkoordinir Pembangunan dan Pemasangan Transmisi Tenaga Listrik. Baik, mungkin langsung saja kepada materinya. Materi ini dengan kode unit F.122.00.002.1. Judul unitnya Mengkoordinir Pembangunan dan Pemasangan Transmisi Tenaga Listrik. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan dan pemasangan transmisi tenaga listrik. Baik, tujuan dari materi ini adalah memahami konsep dan fungsi transmisi tenaga listrik. Peserta diharapkan dapat memahami peran dan pentingnya sistem transmisi energi listrik dalam mendistribusikan energi listrik dari pembangkit ke konsumen. Mampu melakukan perencanaan yang efektif, memahami tahapan-tahapan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan transmisi, termasuk survei lokasi, penyusun gambar, RAB atau rencana anggaran biaya, dan jadwal proyek. Yang ketiga, ada menguasai teknik koordinasi proyek, yaitu mampu mengkoordinir seluruh proses transmisi pembangunan mulai dari tahapan perencanaan hingga serah terima proyek, termasuk pengelola sumber daya manusia, material, dan peralatan. Dan yang terakhir, menjaga dan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, yaitu memahami pentingnya penerapan K3 dalam setiap tahapan pekerjaan, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD, lalu mengidentifikasi bahaya dan pengolahan resiko yang dapat terjadi di lapangan. Lalu ada safety briefing atau induction. Yang pertama, tujuan briefing memberikan pemahaman awal mengenai potensi bahaya dan prosedur keselamatan kerja dalam kegiatan pembangunan dan pemasangan transmisi tenaga listrik agar pekerjaan berlangsung aman, efisien, dan sesuai standar K3. Yang kedua, lokasi kerja. Area tampak menara transmisi, jalan akses ke titik pembangunan, daerah sekitar jalur transmisi atau right of way. Yang ketiga, potensi bahaya utama, yaitu bahaya listrik tegangan tinggi, pekerjaan di ketinggian atau menara dan tiang, bahaya alat berat dan kendaraan proyek, cuaca ekstrim atau petir hujan angin kencang, jatuh dari ketinggian dan jatuh benda, tanah labil atau longsor saat pembangunan fondasi. Lalu selanjutnya, peraturan umum K3 di lokasi. Yang pertama, dilarang memasuki area kerja tanpa izin. Wajib mengikuti instruksi supervisor K3. Dilarang bekerja tanpa APD lengkap. Wajib mengikuti toolbox
meeting setiap hari. Lapor segera jika melihat kondisi tidak aman. Lalu dilarang merokok di area terlarang. Untuk penutup, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita saling mengingatkan dan menjaga agar tidak ada kejadian selama pembangunan transmisi ini berlangsung. Untuk topik pembahasan, pengantar transmisi tenaga listrik, proses perencanaan dan desain jaringan transmisi, pengelolaan proyek pemasangan transmisi, standar keselamatan dan prosedur operasional, koordinasi antara tim proyek dan pihak terkait. Nah, untuk manfaat pelatihan, peserta mampu memahami proses pembangunan dan pemasangan transmisi energi listrik dengan efisien. Peserta dapat mengidentifikasi potensi risiko keselamatan dan mengambil langkah mitigasi yang tepat. Meningkatkan koordinasi waktu dalam proyek transmisi tenaga listrik. Untuk persepsi terhadap peserta, menilai pengetahuan awal peserta tentang transmisi tenaga listrik. Lalu melakukan tanya jawab singkat untuk mengenali pemahaman mereka mengenai topik ini. Yang terakhir, menghubungi pengalaman peserta dalam bidang ketenagalistrikan dengan materi yang akan disampaikan. Maksud dari menghubungi itu jadi menyamakan ibaratnya. Peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, alat pelindung diri atau APD, yaitu termasuk helm, sarung tangan, sepatu keselamatan, pelindung mata, dan pelindung telinga atau earplug. Lalu yang kedua, peralatan utama. Di sini ada mesin pengangkat, peralatan pemotong kabel, dan alat ukur kelistrikan. Yang ketiga, perlengkapan kerja, yaitu kertas kerja, pensil, kalkulator, dan alat tulis lainnya. Lalu di slide ini ada pengenalan, perencanaan, pengolahan, hingga pengujian. Untuk pengenalan sistem transmisi tenaga listrik. Jadi, transmisi tenaga listrik adalah proses pengiriman energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen melalui jaringan transmisi. Jaringan transmisi terdiri dari menara transmisi, kabel, dan peralatan lainnya yang mengalirkan energi listrik dengan tegangan tinggi untuk meminimalkan kehilangan energi. Lalu untuk pengenalan sistem transmisi tenaga listrik. Langsung tujuan sistem transmisi. Yang pertama, mengirimkan energi dari pembangkit ke pusat distribusi. Lalu yang kedua, menghubungkan pembangkit dengan pusat konsumsi energi. Yang ketiga, mengatur penyediaan tenaga listrik yang stabil dan terus-menerus untuk masyarakat dan industri. Lalu di sini untuk jenis transmisi. Yang pertama itu ada transmisi udara. Transmisi ini menggunakan menara transmisi dan kabel listrik yang digantung di udara. Ini adalah jenis transmisi yang paling umum digunakan karena biaya lebih rendah dan kemudahan pemeliharaan. Nah, di sini ada contoh transmisi udara tegangan tinggi. Lalu yang kedua, transmisi bawah tanah. Ini digunakan untuk area yang padat penduduk. Tempat menara transmisi udara tidak praktis. Ini lebih mahal, tetapi lebih aman dari gangguan cuaca. Nah, bisa dilihat. Lalu, transmisi tegangan tinggi. Sistem transmisi yang menggunakan tegangan tinggi atau biasa lebih dari 100 kV untuk mengurangi kerugian daya selama proses pengiriman listrik. Lalu yang kedua, transmisi tegangan rendah. Ini digunakan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen rumah tangga dengan tegangan yang lebih rendah. Nah, untuk perencanaan dan desain transmisi. Yang pertama, kita harus survei lokasi dan analisis rute. Lalu studi kelayakan teknis dan ekonomi. Pemilihan spesifikasi teknis atau tiang kabel isolator. Pertimbangan lingkungan dan sosial.
Dan terakhir, pengurusan perizinan dan AMDAL. Tahapan pembangunan dan instalasi. Yang pertama, tahapan awal. Pembersihan jalur ROW atau right of way. Yang kedua, penggalian tiang fondasi. Lalu tahapan konstruksi. Yang pertama, ada pemasangan tiang transmisi. Lalu yang kedua, penarik dan penyambungan kabel. Lalu tahapan akhir. Yang pertama, pengujian sistem. Yang kedua, energizing atau pengaliran arus pertama kali. Lalu untuk pengelolaan proyek. Perencanaan waktu atau grafik dan garis waktu. Kedua, manajemen anggaran dan pengadaan. Yang ketiga, pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keempat, pengawasan mutu atau kontrol kualitas. Dan yang kelima, dokumentasi dan pelaporan kemajuan proyek. Standar keselamatan dan K3L. Yang pertama, alat pelindung diri atau APD wajib. Yang kedua, SOP kerja di ketinggian. Yang ketiga, penguncian keluar tag keluar atau LOTO. Yang keempat, simulasi keadaan darurat. Yang kelima, pengelolaan limbah dan keselamatan lingkungan. Lalu di sini ada tim koordinasi dan komunikasi proyek. Yang pertama, koordinasi lintas bagian. Tim teknik, logistik, K3 dan manajemen. Dan untuk kedua, komunikasi harian dan pertemuan mingguan. Dan untuk yang ketiga, hubungan eksternal. Di sini ada PLN, pemerintah daerah, masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, penanganan konflik di lapangan. Lalu untuk pengujian finalisasi pekerjaan. Yang pertama, pengujian isolasi, tegangan, dan beban. Dan untuk yang kedua, inspeksi akhir dan checklist mutu. Dan yang ketiga, penyerahan hasil pekerjaan atau BAS. Dan yang keempat, dokumentasi gambar ASBAL. Yang kelima, evaluasi proyek dan pelaporan akhir. Untuk kesimpulannya, pembangunan dan pemasangan transmisi energi listrik memerlukan koordinasi yang kuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengujian akhir. Perencanaan rute dan desain sistem harus mempertimbangkan aspek teknis, geografis, serta lingkungan sosial. Pelaksanaan di lapangan harus mengikuti standar teknis dan keselamatan kerja yang ketat untuk menghindari kecelakaan dan menjaga kualitas instalasi. Pengelolaan proyek yang baik meliputi pengaturan waktu, sumber daya, dan komunikasi antar tim merupakan kunci keberhasilan. Di akhir proyek, diperlukan pengujian menyeluruh dan dokumentasi untuk memastikan sistem siap beroperasi. Pemahaman dan keterampilan dalam seluruh aspek ini sangat penting bagi energi teknik agar dapat menjamin keberlangsungan dan sistem transmisi energi listrik. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau materi yang kurang, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.